Oke, kuliah hari ini kita mulai dengan pasal baru, pengantar persamaan diferensial. Nanti persamaan diferensial yang lebih kompleks sedikit, di tingkat 1 sih semuanya sebenarnya yang masih sederhana, itu agak di belakang. Sementara sekarang pengantarnya dulu sangat mudah ini, tapi soalnya belum tentu mudah ya. Oke, kita lihat dulu. Apa yang dimaksud dengan persamaan diferensial dan selanjutnya akan saya singkat dengan PD adalah persamaan yang melibatkan turunan dari sebuah fungsi. Jadi sebuah persamaan di dalamnya ada turunannya, gitu ya. Oke, contohnya ini. A, B, C, D ini contoh-contoh persamaan diferensial. Y aksen ini. Jadi ini persamaan melibatkan turunan fungsi. Yang B juga sama. Yang C melibatkan turunan 2. Yang D melibatkan turunan 3. Gitu ya. Ya udah, persamaan ada turunan-turunannya terlibat. Nah, kemudian ada pengertian, ini istilah aja, tapi baku itu dipakai. Orde sebuah persamaan diferensial adalah turunan tertinggi yang terlibat di persamaannya. Jadi berbeda dengan polinom. Kalau polinom tuh ordenya adalah pangkat tertinggi yang koefisiennya nggak 0 ya. Kalau di persamaan diferensial, ordenya nggak memperhatikan pangkatnya. Jadi, oke, sebentar. Jadi ini yang A PD orde 1, yang C orde 2, yang D orde 3. Nggak melihat pangkat ya. Meskipun ini Y aksen pangkat 7, tetap ini ordenya 3. Nah, masalahnya sekarang kita mau mencari fungsi Y yang merupakan solusi PD tersebut. Apa artinya solusi? Artinya kalau Y-nya kita substitusikan, Y dengan turunan-turunannya kita substitusikan ke ruas kiri dan ke ruas kanan, hasilnya betul ini jadi sama gitu ya. Oke. Nah, sayangnya tidak ada metode umum untuk mencari solusi PD, kecuali untuk beberapa yang bentuknya spesial. Dan di tingkat 1 ini kita hanya akan membahas yang bentuk-bentuknya spesial. Artinya metodenya ada. Tapi kalau persamaan diferensial umum, belum tentu solusinya ada. Dan nanti kalau kalian di tingkat 2 atau tingkat 3 yang memerlukan namanya kuliah metode numerik, di situ nanti karena persamaan diferensialnya udah terlalu kompleks, metode mencarinya menggunakan hampiran. Karena mencari solusi umumnya nggak ada cara aljabar itu. Ya. Nah, pada pasal ini baru akan dibahas metode pemisahan variabel yang tergampang dari berbagai bentuk persamaan diferensial. Nah, tentukan contohnya solusi dari ini. Nah, teknik pemisahan variabel dilakukan dengan cara memisahkan yang ada, menyatukan yang ada Y dengan DY, yang ada X dengan DX. Disatukan. Ya, jadi ini di sini yang ada Y-nya satukan dengan DY. Jadi saya kalikan silang ke depan. Dan yang ada ini DX-nya saya bawa ke belakang. Itu maksud pemisahan variabel, yang Y dengan DY, yang X dengan DX. Setelah itu kita integralkan. Nah, oke, kita hitung. Integralnya yang ini menjadi sepertiga Y pangkat 3. Ingat kalau integralkan artinya mencari antiturunannya ya. Antiturunannya ini. Yang kanan antiturunannya ini. Nah, ingat kemarin bahwa mencari antiturunan itu harus ditambah konstanta kan ya. Integral tak tentu ini namanya, harus tambah konstanta. Nah, kalau ada dua integral seperti ini, konstantanya cukup di salah satu ruas aja. Mau ditulis dua-duanya boleh, kalau ini misalkan sepertiga Y pangkat 3 ditambah A gitu ya. Ini X kuadrat tambah 2X pangkat 3 tambah C.
Kenapa kalau ada dua konstanta yang di ruas kiri bisa kita pindahkan ke kanan, katakan tadi ditambah A gitu di sini. Jadi di sini C min A. C min A kan konstanta kurangi konstanta, bisa saya sebut konstanta yang baru. Jadi nggak perlu ada dua. Jadi lain kali kalau seperti ini cukup konstantanya di salah satu ruas saja. Oke. Nah, dari sini kalau mau dibuat bukan explicit, ya lebih memudahkan Y sama dengan sekian X itu, ya betul eksplisit. Silahkan, kadang-kadang nggak bisa dibuat eksplisit, ya sudah gitu ya. Tapi sampai saat ini, di tahap ini sebenarnya Y ini sudah keluar, nggak ada persamaan diferensialnya lagi. Oke. Nah, kemudian C-nya dapat dari mana? Ini biasanya dikasih syarat kayak gini. Syarat. Saya pakai syaratnya kalau X-nya 0, Y-nya 1. Oke, masukkan. Y, X-nya 0, nilai Y-nya 1. Kenapa jadi 3 ini? Oh, ini salah ngetik ya. Ini harusnya 1 ya. Ini syaratnya juga ini. Jadi, Y-nya bernilai 1, kalau X-nya saya substitusikan 0. Dihitung, C-nya dapat 1. Gitu ya. Ini agak nggak kelihatan, jadi solusinya, saya bisa perkecil nggak ya? Nggak bisa. Wah, hilang. Solusinya ya udah tinggal Y sama dengan akar pangkat 3 dari ini, C-nya masukkan. Tambah 3. Oke, itu mencari solusi persamaan diferensial dengan metode pemisahan variabel. Tapi perlu diingat, nggak semua bisa pakai pemisahan variabel. Contohnya mana di atas ya? Yang misalkan 1 masih bisa. Yang 2 udah nggak bisa ya. Gimana misahin Y-nya dengan X-nya. Pokoknya intinya nggak semua bisa pakai pemisahan variabel. Bahkan yang bisa pakai pemisahan variabel sangat sedikit gitu ya. Oke, saya meningkat ke halaman selanjutnya. Kalau di tengah jalan nggak paham, tolong tanya. Nah, ada istilah solusi umum dan solusi khusus. Saya mundur lagi untuk itu. Nah, kalau saya mendapatkan solusi yang masih memuat konstanta seperti ini, jadi syaratnya belum dipakai, atau mungkin syaratnya nggak diberikan, jadi solusi yang masih memuat konstanta seperti ini, itu dinamakan solusi umum dari persamaan diferensial. Kalau udah diberi syarat sehingga konstantanya bisa dihitung, itu dinamakan solusi khusus, gitu ya. Solusi umum, solusi khusus, itu juga istilah baku. Oke, ini jadi yang biru. Contoh lain, coba kita lihat. Ini saya ambil dari buku Purcell, edisi 9, halaman sekian. Nah, coba kita lihat soalnya. Gaya tarik yang, tariknya huruf besar ya. Gaya tarik yang bekerja pada sebuah benda bermassa M dan berjarak S dari pusat bumi, massa benda M, jaraknya dari pusat bumi S, itu gayanya sebesar ini. Ingat, ini R-nya apa ya? R besar. R besar jari-jari bumi berarti konstanta. Kalau S bergantung posisi dia dari pusat bumi. Kalau di permukaan bumi ya S-nya sama dengan R, jadi hanya min mg aja. Ya, gaya sama dengan massa kali gravitasi, itu yang banyak kita kenal di mekanika. Kalau S-nya di permukaan bumi atau dekat-dekat permukaan lah ya. Artinya R kuadrat dibagi S kuadrat jadi 1. Oke, secara umum ini. Tentukan kecepatan awal V0 yang diperlukan sebuah benda untuk lepas dari gaya tarik bumi. Jadi kalau sebuah roket gitu membawa apa aja benda gitu ke ruang angkasa, berapa kecepatan awalnya supaya nanti ya satelit misalkan dibawa, satelitnya nanti di ketinggian tertentu
lepas dari gravitasi bumi. Artinya kalau kemudian si roketnya itu udah mati, yang membawa ke atasnya mati, si yang dibawanya, misalkan satelitnya gitu, nggak jatuh lagi ke bumi. Gitu ya. Berapa kecepatan awal roketnya? Oke, kita lihat. Ini, gunakan hukum Newton kedua. Saya akan mencari hubungan kecepatan, karena ini harus ditanyakan tentukan kecepatan awal. Harus ada rumusan kecepatan nih. Terhadap jarak. Kenapa terhadap jarak? Karena berhubungan dengan ini. Gayanya bergantung ke jaraknya terhadap pusat bumi. Jadi mau menghitung hubungan kecepatan terhadap jarak gitu ya. Oke, coba kita lihat. F sama dengan massa kali percepatan. Itu hukum fisika yang dasar ya, ini mah. Saya tulis M kali ini percepatannya dv dt. Ya, turunan dari kecepatan. Kemudian saya variasikan M kali dv ds dikalikan ds dt. Gitu ya. Kenapa diginikan? Karena saya mau mencari hubungan kecepatan dengan jaraknya nanti. Nah, di lain, sebentar. Belum. ds dt-nya saya notasikan V ini. ds dt kan jarak dibagi perbedaan jarak dibagi perbedaan waktu adalah kecepatan. Oke, ini gaya yang bekerja pada benda ya, yang berjarak s. Di lain pihak ini ada hukum yang mengatakan besarnya gaya yang bekerja adalah sebesar itu. Kalau ini dari hukum Newton ke berapa? Hukum Newton yang kedua ya. Bahwa gaya semassa kali percepatan ya, cuma ini diuraikan percepatannya menjadi ini. Di lain pihak berlaku sebuah benda yang berjarak S dari pusat bumi, gaya yang bekerja ada segini. Ini kita samakan. Sama-sama tingginya sejauh S dari pusat bumi. Hitung. Ini gimana nih? V kali, ds-nya bawa ke belakang. M-nya kemana? M-nya dicoret, nggak bergantung massa jadinya nih. Nggak bergantung massa ya. Kelihatan udah nggak ada massanya. Oke. Kemudian saya mau mencari, kan berapa kecepatan awalnya. Jadi saya cari V-nya dulu setiap saat. V integral ini, integralkan kedua ruas, kita lihat yang konstanta yang mana aja. G konstanta ya, percepatan gravitasi di permukaan bumi. R konstanta jari-jari bumi. Jadi yang perlu diintegralkan ini, konstantanya saya bawa ke depan. Hitung integralnya. Aduh, ini kenapa jadi kecil ya? Ini baca aja mas saya. Ya, ini kalian bisa nebak, ini diintegralkan menjadi setengah V kuadrat. Ini saya tulis V kuadrat per 2. Coba ininya di hide dulu gitu. Mana hide? Wah, lupa lagi. Nah, bawahnya nggak kelihatan. Ini setengah V kuadrat. Yang ini S pangkat min 2 menjadi S pangkat min 1 dibagi min 1. Sehingga jadi plus. G kali R kuadrat S pangkat min 1 jadi dibagi S ini di bawahnya. Gitu ya. Wah, nggak bisa saya geser-geser ini. Oke, nggak apa-apa. Berikutnya ke sini. Kondisi awal V-nya sama dengan V0 saat S-nya sama dengan R. Kenapa ini? Kan waktu awal, bayangkan si roket mau diluncurkan, berarti ada di permukaan bumi, S-nya sama dengan R, kecepatannya V0. Kita mau nyari berapa V0-nya supaya nanti lepas dari gravitasi. Oke. Diperoleh, masukkan ke sini sebagai, oh ya ini sebenarnya tambah C ya, sorry. Ditambah C. Aduh, gimana saya memunculkannya, coba. Dulu. Hide taskbar itu gimana sih?
ini gitu. Wah, tidak bisa menghilangkannya. Oke, wah nggak kelihatan dikit ya. Apa ya? Percaya aja hitungannya nanti. Ini sederhana kalau di sini cuma integral ini ditambah kemudian C. Nah, jadi kalau diformulasikan ketemu rumus V-nya seperti ini. Kenapa pangkat setengah? Karena ini V kuadrat per 2. Gitu ya. 2-nya dibawa ke kanan, kemudian V-nya jadi akar. Konstantanya dihitung dari kondisi awal ini. Waktu S sama dengan R di permukaan bumi, V-nya V0. Nah, kita lihat jadi kecepatan si roket setiap saat adalah seperti ini. Jadi kalau diluncurkan dengan kecepatan awal V0, kecepatannya setiap saat sebesar ini. Supaya lepas dari gravitasi bumi, maka apa? Ini yang ini. Ini sih udah pasti positif ya. Ini pasti positif. S-nya berubah-ubah ya. S itu kan jarak dari pusat bumi ke posisi si pesawat atau si roket. Ini G dan R konstanta, S-nya berubah. Makin tinggi ya S-nya makin besar. Tapi ini selalu positif. Kita mau nyari berapa V0 supaya seluruhnya positif. Kenapa seluruhnya positif? Artinya kalau V-nya selalu ini positif, dia nggak akan balik lagi ke bumi. Gitu ya. Jadi untuk melihat itu, diambil aja ini V0-nya harus, V0 kuadrat dikurangi 2GR-nya, kita ambil supaya nggak pernah negatif. Supaya ini nggak pernah negatif. Kita lihat, 2 konstanta, G konstanta, R konstanta, V0 adalah kecepatan awal yang harus diambil. Saya ambil ini positif. Ini tadi udah pasti positif, sehingga seluruhnya akan positif. Jadi kalau V0-nya lebih besar dari akar 2GR, ini positif, maka kecepatan si roket nggak akan pernah negatif. Artinya nggak akan turun lagi ke bumi. Itu kecepatan awal yang diperlukan. Pada realisasinya nggak seperti itu. Pada realisasinya nggak seperti itu. Kenapa? Karena menghasilkan V0 sebesar ini tuh terlalu besar. Nggak mungkin dilakukan saat ini. Jadi biasanya kan kalau meluncurkan satelit, pakai beberapa roket bertingkat. Jadi roket yang paling bawah dulu mendorong ke atas, nanti tengah jalan roket kedua baru dinyalakan. Dorong lagi. Dapat kecepatan awal lagi yang gede lagi. Gitu bertahap. Pakai beberapa roket pendorong. Nggak langsung dari awal sangat cepat sebesar ini. Saya nggak tahu, mungkin resiko. Kalau pakai satu roket dengan kecepatan awal harus sebesar ini. Tapi intinya begitu ceritanya ya. Memungkinkan seseorang membuat alat yang dilempar menjauhi bumi dan nggak balik lagi. Oke, kita lebih ke matematiknya sih ya, nggak ke fisikanya. Gini. Nah, berikutnya berikutnya soal-soal. Tunjukkan fungsi yang diberikan. Tadi nggak ada pertanyaan ya? Ya rumit di konstantanya banyak. Sebenarnya kan hanya pemisahan variabel aja. Kita lihat. Ini penting nih, nomor 1 nih. Tunjukkan fungsi yang diberikan merupakan solusi persamaan diferensial yang bersangkutan, yang diberikan. Ingat, kalau tunjukkan dia solusi. Kalian jangan dari persamaan diferensialnya nyari-nyari solusi. Diminta hanya menunjukkan ini solusi dari ini. Kalau mencari-cari ya boleh aja dicari gitu ya. Dicari ternyata ketemu ini boleh. Tapi biasanya rumit. Kalau hanya diminta menunjukkan solusi, ya fungsi yang diberikan kita substitusikan ke ruas kiri dan juga ke ruas kanan.
sama nggak hasilnya gitu, benar nggak dipenuhi persamaannya. Jadi kita lihat menjawabnya. Berikutnya. Oke, tunjukkan ini solusi. Ya udah saya hitung ini. Kalau ruas kanannya udah nggak ada X-nya, nggak ada Y-nya, biarin aja. Saya hitung ruas kiri, bener nggak nanti hasilnya 0. Jadi saya hitung dulu turunannya. Oh, ini yang tadi saya omong udah. Saya perlu turunannya di ruas kiri, ya hitung. dy dx. Hitung turunannya, dapat sekian. Kemudian saya hitung ini. Jangan dibilang sama dengan 0 dulu, kan mau ditunjukkan, ini belum tahu. Hitung aja ruas kiri, dihitung bener nggak jadi 0. Ini dy dx saya masukkan ini. X per Y-nya saya masukkan, X dibagi Y ini. Dihitung 0. Nah, berarti ini betul sama dengan 0, memenuhi persamaan diferensial tersebut. Gitu ya. Hati-hati mahasiswa suka nulisnya, ini ditulis sama dengan 0. Itu harus ditunjukkan, dihitung dulu, itu benar nggak 0. Gitu ya. Oke, satu lagi. Tunjukkan bahwa fungsi ini solusi dari yang kanan ini. Sama aja, kalau menunjukkan ini soal hadiah sebenarnya, tinggal mensubstitusikan aja. Coba. Saya harus nunjukkan Y double aksen tambah Y, bener nggak jadi 0? Saya hitung dulu Y double aksennya. Oke, Y ini. Y aksennya ini, Y double aksennya ini, udah kalian nggak usah terlalu mikir, ini turunannya bener lah saya hitung. Sekarang saya hitung Y double aksen tambah Y. Jangan ditulis 0 dulu di sini ya, belum tentu kan. Itu harus ditunjukkan ya, kita hitung. Y double aksennya saya masukkan, Y-nya saya masukkan, bukan, Y-nya ini saya masukkan, Y double aksen. Dihitung ini, betul 0. Nah, baru ini sama dengan 0 terbukti memenuhi persamaan diferensial. Itu kalau keluar soal tunjukkan, itu harusnya soalnya sangat mudah gitu ya. Tetapi kadang-kadang ada mahasiswa mencari ini, dicari solusinya. Dari sini dicari solusinya. Padahal mungkin metodenya nggak bisa dengan yang diberikan saat ini. Belum tentu ini bisa pakai pemisahan variabel. Jadi kalau menunjukkan, tinggal substitusikan aja. Contoh lain, dari sebuah gedung yang tingginya 100 meter, nah ini mau saya snip kayak kemarin ya, supaya sebentar, supaya nggak usah baca. Tapi saya pakai ini. Oke, terpaksa ciluk bak ya, dibaca bolak-balik. Baca dulu. Dari sebuah gedung yang tingginya 100 meter, sebuah bola dilempar tegak lurus ke atas dengan kecepatan sekian. Jadi kita posisinya udah 100 meter dari tanah, melempar bola ke atas, kecepatannya sekian, kecepatan awalnya. Dianggap tegak lurus. Ya. Bila percepatan gravitasinya G, tentukan kecepatan dan posisinya setelah 4 detik. Yang A dulu aja ya. Tentukan kecepatan dan posisinya setelah 4 detik. Saya pindah ke solusinya. Delay nggak? Udah keluar nggak gambar solusinya? Halo? Udah, oh, cepat ya. Sekarang cepat. Oke, jadi ini tinggi 100 meter, dilempar dengan kecepatan berapa tadi? Lupa, saya lihat dulu. 200 meter per detik. Nah, ditanyanya, tentukan kecepatan dan posisinya setelah 4 detik. Oke, kita kumpulkan dulu informasinya. Saya ambil arah ke atas positif, arah ke bawah negatif. Mau dibalik juga boleh ya. Kemudian saya notasikan T, V, dan H menyatakan waktu, kecepatan, dan ketinggian bola.
Kita mau mengamati setelah 4 detik ya. Kecepatan awal dilempar 100. Ketinggian awal 100. Kecepatan awal 200. Kemudian percepatan percepatannya hanya dipengaruhi oleh gravitasi, jadi dv/dt kan percepatan. Ini pakai minus karena ke arah bawah tadi janjinya negatif. Oke, dari situ saya mau menentukan jawaban pertanyaan soal, yaitu berapa kecepatannya setelah 4 detik. Kecepatannya dulu aja. Ya, saya dari sini cari kecepatannya. Pakai pemisahan variabel lagi. dv, dt-nya dibawa ke kanan. Konstanta biarin aja. Gitu ya. Ini dv sama dengan min g dt, integralkan dv jadi v, min gt menjadi min g dt menjadi min gt tambah konstanta. Konstantanya dapat dari mana? Ini V0 200 pakai. Saat T-nya 0 di sini, T-nya 0, V-nya 200. Jadi dapat C-nya 200 ya. Oh, nggak dirinci sama saya. C-nya dapat 200. Ini ditulis terbalik, 200 min GT gitu, supaya lebih enak, positif kurangi sesuatu. Nah, kemudian, setelah 4 detik, berarti kecepatannya 200 min 4G. Tinggal dihitung. Selain itu ditanya tadi berapa posisinya setelah 4 detik. Posisi berarti H-nya, posisi dia. Posisi adalah integral dari kecepatan. Gitu ya. Oke. Integral. Kalau mau rinci ya ini, V-nya ditulis sama dengan dH dt. dt-nya bawa ke kanan, dH sekian dt, integralkan. dH jadi H, yang belakang V-nya ini kali dt, diintegralkan. Oke, ketemu ini. Muncul konstanta lagi. Konstantanya dihilangkan lewat ini. H0 100. Ya, hanya memasukkan aja T-nya 0, ini jadi 0, dapat D-nya 100. Jadi H-nya ini, jadi posisinya setelah 4 detik, masukkan aja T-nya 4. Oke, ya, itu menjawab yang A. Saya lihat dulu pertanyaan yang B. Berapa tinggi maksimum yang dicapai bola? Berapa tinggi maksimum yang dicapai bola? Kalau mencapai tinggi maksimum, cirinya apa? Mencapai tinggi maksimum, kan kita nggak tahu berapa detik ini mencapai tinggi maksimum. Tapi kalau mencapai tinggi maksimum, ada ciri khusus, yaitu apa? V-nya 0 ya, kecepatannya 0, kemudian jadi negatif kecepatannya dia turun. Bentar ya, ada telepon dulu. Penting soalnya dari Telkom. Lanjut lagi. Jadi kalau mencapai maksimum berarti kecepatannya 0. Dari situ kita bisa ngitung T-nya berapa. Kecepatan kan ini tadi. Mana kecepatan? Ini nih, sorry ya. Kecepatan ini, C-nya udah dihilangkan. Jadi, ini masih menjawab yang tadi, sorry. Yang B, tinggi maksimum dicapai V-nya 0. V-nya ini 0, jadi T-nya sekian. Tapi pertanyaan soalnya, berapa tinggi maksimum? Ya udah tahu T-nya, masukkan ke rumus tinggi. Tadi rumus tinggi adalah ini. Masukkan T-nya sekian ke rumus tinggi, diperoleh tinggi maksimum. Kemudian, apa ya pertanyaannya? Kemana slide-nya hilang? Berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai di lantai? Kalau sampai di lantai, cirinya apa? H-nya 0 ya.
sorry. Ya, H-nya 0 ya. Betul, H-nya 0. Jadi kalau mencapai lantai, H-nya 0. Ya, tadi rumus H-nya mana? Ini rumus H-nya. Jadi kalau mencapai lantai, ini 0. Dicarilah T-nya sekian gitu ya. Oke. Begitu. Oke. Nah, ini gampang 3 sama 4. Saya bahas yang nomor 3 aja ya, sama aja. Tentukan persamaan kurva yang melalui titik ini. Nah, ini syaratnya. Kalau X-nya 1, Y-nya 2. Dan kemiringan garis singgungnya selalu 2 kali absisnya. Kemiringan garis singgung kan Y aksen. Selalu 2 kali absisnya. Berarti Y aksennya 2 kali X-nya. Absis itu X-nya. Oke, kita lihat aja persamaannya. Nggak mau muncul. Cari ini ya. Nah, ini. Turunannya, kemiringan garis singgung, 2 kali absisnya. Dicari Y-nya. Pakai pemisahan variabel lagi. dx dengan X, dy sendirian. Integralkan. C-nya cukup sekali aja. Masukkan syaratnya. Kalau X-nya 1, Y-nya 2. Ketemu C-nya. Jadi persamaan kurvanya adalah ini. Nah, mudah itu, soal mudah. Yang ini sama aja, kemiringan garis singgungnya selalu setengah kuadrat ordinatnya. Setengah dari kuadrat ordinat. Ordinat itu Y-nya. Jadi Y aksen sama dengan setengah dari Y kuadrat. Coba saya buka aja dengan cepat. Nih persamaannya. Itu ya, setengah kuadrat ordinatnya, kuadrat dari Y-nya. Pisahkan variabel lagi. Yang dy dengan Y. Yang dx dengan X. Konstanta ikut mana aja. Integralkan. Kalau mau disusun Y-nya. Cari C-nya dari syarat ini. Oke, C-nya ketemu. Dapat persamaannya. Oke, itu cepat saja ya. Nah, dapatkah ini diselesaikan dengan pemisahan variabel? Tidak bisa. Bagaimana kita misahin ini, X dan Y di sini ya? Nggak bisa. Jadi yang ini kita belum tahu cara mencari penyelesaiannya. Oke, kayaknya ini mengakhiri bab 3. Tapi kita masih kuliah. Masuk ke bab berikutnya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan. Karena ini mau saya tutup PowerPoint-nya kalau enggak. Oke, rasanya nggak ada ya. Ringan sih persamaan diferensial. Pengantarnya, hati-hati persamaan diferensial yang betulan rumit sekali. Kalian yang masuk sipil pasti menghadapinya nanti. Tapi ada metodenya, jangan khawatir. Oke, saya tutup yang ini. Saya sekarang, ini saya mau close dulu rekamannya, mau beresin layarnya dulu. Sebentar. Oke, kita masuk ke bab berikutnya yang namanya integral tentu. Kalau yang kemarin mencari anti turunan itu namanya integral tak tentu, nggak pakai batas. Sekarang akan membahas integral yang pakai batas ya. Tapi antara integral tak tentu dengan integral tentu itu konsepnya awalnya lepas sama sekali, nggak ada hubungan. Coba kita lihat aja. Ya. Nah, ini baca sendiri aja ya, nanti saya masuk ke ini. Nah, kita mulai dengan notasi sigma. Tanda sigma ini. Ini perjanjian ya, bukan rumus, ini perjanjian. Simbol ini sigma K sama dengan 1 sampai N dari AK, itu maksudnya ini. Gini, K-nya diganti 1 ke sini jadi A1. Ditambah, kemudian K-nya jadi 2, ini jadi A2. Tambahin. K-nya 3,
jadi A3 dijumlahkan. Sampai K-nya yang terakhir ini N. AN dijumlahkan. Ini hanya untuk menyingkat aja. Menulis yang kanan itu panjang, disingkat seperti ini. Gitu ya. Dengan demikian ini berapa? Yang A nilainya berapa? Coba ada yang jawab dulu. Halo, halo. Nah, ya, Muhammad Aji. Ngilang Muhammad Aji. Berapa ini? 1. Sebentar. Kita hitung ya. Word-nya udah kelihatan? Sudah. Satu. Oh, bagus. Sudah. Dari 1. Tadi sigma K sama dengan 1. Bentar, ini laptop saya agak goyang. K1 sampai N. AK itu kan isinya adalah A1 masukin K-nya 1. K-nya 2. A2 sampai masukin AN. Sekarang ini tadi 1. Kalau gitu nanti dicoret atau sigma sama dengan tidak ada. Nanti ya kita periksa. Saya tulis ulang. Sekarang saya hitung. Di sini ini kan AK-nya betul? Kalau disamakan kan AK-nya tuh. K-nya 1, A1 berapa? K-nya 1, A1 berapa? Ini berapa? Di yang ini. Ini A1, ini di sini A1 berapa? Nah, kok bingung? A1 ya ini kan karena konstanta ya 1. K-nya masukkan 2. Di sini K-nya masukkan 2 jadi A2. A2 berapa? 1, Pak. 1. Terus 1 kan? Sampai AN. Jadi bukan 1, hasilnya berapa? Tak hingga, Pak. Masa tak hingga ini hanya sampai N suku? Ini hanya sebanyak N suku. Kalau uang sih enak. N ya. Beda dengan nanti di semester 2 ada yang sampai tak hingga, itu lain nanti. Sekarang sih hanya berhingga aja. Jadi balik ke slide-nya. Sigma ini adalah N gitu ya. Ini N. Kalau sigma K sama 1 sampai N dari C berapa? C-nya konstanta. Berapa? N kali C. Nah, N kali C. NC. CN atau NC. Kemudian sigma dari C kali AK, kalau kita amati ini berarti C kali A1 ditambah C kali A2 ditambah C kali A3. Saya bisa tulis C-nya dikeluarkan seperti ini ya. Kemudian kalau ada 2 ini, AK ada BK. Aduh, ini plus min, maksudnya maunya yang plus aja. Ini jadi plus. Kalau ini min, di sini jadi min gitu. Maunya ada 2 rumus. Ya, bisa dipisahkan masing-masing. Oke. Ini hanya notasi, tapi nanti akan muncul. Kan kita pakai. Oke, beberapa jumlah yang udah dikenal dan harus kalian hafal. Kecuali ujiannya open book. Kalau ujiannya nggak open book harus hafal ini ya. Oke. Yang pertama, 1 tambah 2 tambah 3 sampai N atau sigma dari K ini. Oh ya, ini nggak harus K ya. Indeksnya boleh aja kalau ini saya nulisnya. I itu pakai I. Ya ininya juga I gitu ya. Oke, K dari 1 sampai N, yaitu ini. K-nya 1, ini jadi 1. K-nya 2, ini ya K sendiri 2. Sampai N. Itu sama dengan ini. Ini kalian harusnya udah tahu nih, rumus apa? Deret apa namanya teh? Deret ukur gitu. Kalau di SMA,
deret tambah. Kalau zaman saya dulu namanya deret tambah. Ada deret kali, ada deret tambah. Ini ya. Kalau mau dibuktikan, bisa pakai induksi, macam-macam. Ada juga cara lain. Nah, saya nggak akan buktikan satu-satu kayak giniannya, karena kita hanya akan pakai aja. Kemudian kalau K kuadrat, yaitu 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai N kuadrat, itu hasilnya ini. Dan sampai K pangkat 3 aja, K pangkat 4 udah terlalu rumit. K pangkat 3 ini. Gitu ya. Ini yang biru semua ada buktinya. Nggak susah kok buktinya ya. Tapi buat kalian ngapain itu bukti-bukti gitu aja. Lebih perlu pakai ininya untuk menghitung. Putri, jangan lupa lagi ya. Itu ya daftar hadirnya. Kalau lupa lagi kamu lagunya 3 lagu. Tentukan nilai dari ini sigma I sama 1 sampai N. Nah, ini saya pakai I ya tentunya. Di sini yang terlibat I, bukan K. Ini sebagai fungsi dari N. Maksudnya ditulis dalam bentuk kayak ginian gitu, nggak ada sigmanya lagi jumlahannya. Kita lihat aja solusinya ini, tinggal dikaliin satu-satu, nanti masukkan rumus yang di atas. Mana? Nah, ini ditulis ulang. Kita kalikan ini perkaliannya. Ini sama dengan apa? Ini kali ini, kalau masih ragu ya satu-satu aja. 4i kuadrat, kemudian apa? Ini yang ada i-nya sekarang 3i, ini min 4i, jadi min i. Konstantanya 1 kali 3, tapi minus. Kita lihat ini ada 3 suku, bisa dipisah-pisah tadi kan. Sigma AK tambah BK bisa jadi sigma AK ditambah sigma BK. Konstanta bisa kita kedepankan. Nah, sigma I kuadrat tadi apa? Lupa. Kita lihat intip lupa. Kalau close book kalian harus ingat ini ya. Sigma I kuadrat atau di sini sigma AK kuadrat ini. Oke. Jadi 4 kali gitu. Sigma I tadi N kali N plus 1 per 2. Sigma konstanta tadi 3N. Nah, ini adalah jumlahannya. Ya, mau disederhanakan boleh. Begitu. Nanti akan kita pakai yang pola-pola gitu. Nah, tinggalkan dulu sebentar sigmanya. Sebentar lagi nanti dipakai lagi. Sekarang kita masuk ke konsep luas daerah di bidang. Ya, daerahnya di bidang datar. Coba kita lihat, luas daerah awalnya dimunculkan sebagai luas persegi panjang. Ini definisi. Yang lainnya dibuktikan. Jadi perjanjian nggak tahu dari zaman Archimedes atau mana, udah terlalu kuno lah ya, mungkin lebih dari 2000 tahun yang lalu perjanjiannya luas tanah itu adalah panjang kali lebar atau lebar kali tinggi, ya sama aja lah sisi ke sisi. Itu untuk persegi panjang. Gimana kalau kita punya jajaran genjang seperti ini? Nah, kita bisa tarik garis pertolongan ini, kemudian yang ini saya pindah ke sini. Jadi luas jajaran genjang sama dengan luas persegi panjang yang saya tunjuk ini. Kembali sama dengan panjang kali lebar. Sekarang kalau ada segitiga siku-siku, gimana? Ya saya tambal dengan yang sama dan sebangun ke sini. Di sini saya tambal. Ini sama dan sebangun. Berarti luas segitiga ini setengah dari luas persegi panjangnya. Setengah M kali T. Gimana kalau ada segitiga sembarang? Kita bagi 2, jadi 2 segitiga siku-siku. Yang kiri adalah, tadi udah punya rumusnya kalau segitiga siku-siku, setengah A kali T. Yang kanan, setengah M kurang A kali T.
Jumlahkan dua-duanya ada 2 segitiga, akan ketemu ini. Ini setengah A kali T, ini setengah M kurang A kali T. Nah, nanti dihitung dapat ini. Kalau ada jajaran genjang, salah. Kalau ada poligon sembarang, ya kita pecah-pecah menjadi persegi panjang atau segitiga siku-siku. Atau segitiga, karena segitiga juga udah ada rumusnya. Oke, jadi kalau ada poligon segi N berapapun, bisa dihitung luasnya. Nah, yang masalah kalau punya lingkaran sekarang. Lingkaran jari-jari satu aja, jari-jarinya satu. Gimana ngitung luasnya? Nah, untuk itu, ini. Bayangkan, Archimedes 287 tahun sebelum Masehi. Berarti udah sangat kuno nih orang ya. Sekarang kalau menurut agama Buddha mungkin udah reinkarnasi berapa kali dia. Siapa tahu reinkarnasinya jadi salah satu dari kalian gitu ya. Oke, Archimedes tahun segini udah bisa ngitung loh luas lingkaran. Bayangkan belum ada kalkulus, belum ada apa gitu ya. Caranya gini dia. Saya buka di sini. Belum ada limit, tapi saya akan jelaskannya pakai sedikit konsep limit sekarang ya. Ini, si Archimedes melakukannya sebagai berikut. Jari-jarinya satu ini ya. Nah, karena zaman dulu mungkin orang nggak terlalu sibuk tuh, persaingan nggak terlalu ketat, maka bisa anteng waktunya. Jadi Archimedes melakukan sebagai berikut. Dia bikin segi 4 beraturan di dalam lingkaran. Hitung luas segi 4 ini gampang ya. Ini kan ke sini 1, jari-jarinya ke sana 1, berarti setengah kali 1 kali 1. Ini yang segitiga ini. Ada 4 buah segitiga. Jadi tadi 1 kali 1 kali setengah. Setengah alas kali tinggi. Hasilnya setengah. Ada 4 biji. Jadi luasnya 2. Oke. Kemudian Archimedes membuat poligonnya jadi 8. 8. Poligon kan tadi udah ada rumusannya ngitungnya. Dipecah-pecah gitu ya. Ini saya bikin jadi segitiga. Gampang dihitung. Ini 1, ini 1, pokoknya pas sudutnya bisa dihitung. Ini 45 derajat. Ya, pokoknya ini luas segitiga yang saya bikin garis di sini bisa dihitung ada 8 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa dihitung. Gitu ya. Sorry, N-nya 8, kalau dihitung luasnya sekian. Kemudian Archimedes membagi jadi 16. Beraturan. Segi 16 beraturan. Kalau dihitung, ini juga bisa dihitung karena poligon. Yang warna krem ini. Itu dia dapat sekian. Kemudian dia bikin 32, udah hampir berimpit nih dengan lingkarannya. M-nya 32, dihitung luasnya lagi sama dia. Ini makin mendekati angka pi kalau kita lihat ya. Karena kan kita tahu ini pi r kuadrat. Sekarang udah tahu rumusnya. Oke. 256 udah nggak digambar di sini. Saya kehabisan tempat. Luasnya sekian. Ini Archimedes yang melakukan ya. 1024, segi 1024, dapatnya sekian. Kita lihat bahwa N-nya berapapun, luas poligon PN ini poligon-poligon dengan segi N, sebanyak N, sama luas lingkaran selalu lebih kecil luas poligon ya, karena poligon selalu di dalamnya. Ini kelihatan berimpit, sebenarnya kalau dilihat pakai mikroskop elektron mungkin celahnya masih gede. Tapi makin banyak N-nya, poligonnya makin mendekati luas lingkaran. Tapi selalu lebih kecil. Jadi luas poligon selalu lebih kecil dari luas lingkaran. Luas poligon dengan N berapapun bisa kita hitung. Luas lingkaran mau dicari.
Nah, jadi ini. Sekarang saya mau limitkan poligonnya n-nya menuju tak hingga. Tapi n-nya berapapun kan selalu lebih kecil dari luas lingkaran. Nah, akan dilihat sekarang kalau poligonnya, kalau Archimedes nggak melakukan limit ini ya. Limit ini kan zamannya Newton mulai ditemukan. Itu udah jauh 1800, 1700 gitu. Oke. Luas poligon, ini kita akan pakai konsep limit. Kalau ini saya anggap fungsi dari n, maka karena fungsi sebut aja yang di kiri fn, ini gn gitu, fungsi yang kiri lebih kecil dari ini, maka limitnya bisa sama, hati-hati ya, dengan ini, nggak lebih kecil, bisa sama. Nah, saya limitkan yang kanan, kalau dilimitkan kan luas lingkaran konstanta. Luas lingkaran mah satu nilai, nggak bisa dikutak-katik. Jadi kalau dilimitkan, ya tetap sama dengan luas lingkaran hasilnya. Yang poligon dilimitkan, nah kita akan lihat. Ini kalau dihitung, nggak diberikan di sini ya. Nggak diberikan ini. Tapi bisa kita hitung, itu akan diperoleh nilainya sama dengan pi. Ya, saat ini percaya aja ya, kalau merinci ini nanti saya bisa 15 menit hitung ini. Mudah tapi panjang. Percaya aja, luas poligon itu pi. Luas lingkaran akan lebih besar sama dengan pi, kita belum tahu. Tunda dulu ini. Sekarang balik ke slide-nya lagi. Dia sekarang Archimedes melakukan hal kedua. Muncul di atas ininya bentar. Harus saya geser dulu. Nah, sekarang Archimedes melakukan lagi hal yang sama, tapi bikin perseginya melingkupi lingkaran. Segi 4 beraturan melingkupi lingkaran. Dihitung luas segi 4-nya. Ini 1, ini 1, berarti satu kotak ini nilainya 1 ya, luasnya ada 4 jadi 4. Kemudian diganti dengan segi 8. Seperti ini. Segi 8 dihitung lagi sama dia luasnya. Segi 16 dihitung lagi luasnya. Poligon pasti bisa dihitung ya. Poligon sih. Kemudian segi 32, segi 256, segi 1024, nggak tahu dia berapa lagi gitu kan. Nah, kita lihat luas lingkaran selalu lebih kecil dari luas poligon, karena poligonnya melingkupi lingkaran. Luas lingkaran lebih kecil dari luas poligon. Maka saya limitkan lagi limit dari luas lingkaran ya, ini konstanta, tetap luas lingkaran. Ini dilimitkan, bisa dihitung nih luasnya. Tn, bisa dirumuskan secara umum Tn itu berapa gitu, kalau n-nya sembarang. Nah, ini Tn-nya bisa dirumuskan, bisa dihitung limitnya. Itu dapatnya pi. Kita lihat dari proses yang kedua, luas lingkaran kecil sama dengan pi. Dari yang pertama, tadi luas lingkaran harus lebih besar sama dengan pi. Jadi menurut prinsip Apit, haruslah ini sama dengan persis pi ya. Ini dia lebih besar pi, yang satu lagi dia lebih kecil dari pi. Nah, menurut prinsip Apit, pasti luas lingkarannya haruslah sama dengan pi gitu ya. Oke, itu Archimedes. Nah, kita nggak akan melakukan seperti itu, terlalu gila kita ngitung luas poligon gitu. Nanti kalau daerahnya bukan lingkaran, bikin lagi cara gitu, wah cilaka. Kita akan melihat sekarang bagaimana menghitung luas daerah dengan konsep yang lebih canggih gitu ya. Cuma idenya sama dengan Archimedes.
Nah, perhatikan sebuah daerah yang dibatasi oleh ini, Y sama dengan X kuadrat plus 1, garis X sama dengan 1, dan garis X sama dengan 3, serta sumbu X. Kembali ini daerahnya melengkung. Gimana kita mau ngitung luasnya? Nah, idenya seperti ini. Kita nggak akan bikin poligon yang derajat N-nya besar, ya, segi N-nya besar, tapi yang dilakukan adalah idenya hanya akan dibuat persegi panjang kayak gini. Jadi, interval 1 sampai 3, kita bagi atas sekian bagian, di tiap bagian dibikin persegi panjang. Idenya. Kemudian, luas di bawah kurva biru digantikan oleh jumlah luasan segitiga, bukan segitiga, persegi panjang ini. Nah, bagaimana membuat persegi panjangnya nanti bentar. Idenya ya. Nah, berdasar cara membentuk persegi panjangnya, ada yang dinamakan jumlah Riemann kiri, terjemahkan dari ini left Riemann sum, jumlah Riemann kiri, jumlah Riemann kanan, jumlah Riemann tengah. Apa itu maksudnya? Coba kita lihat di sini. Jumlah Riemann kiri adalah gini, mula-mula ini saya bagi satu aja dulu. Satu bagian, kemudian dibikin persegi panjang, tingginya ditentukan ujung kirinya. Ini, nilai fungsi di ujung kiri. Satu aja ini, satu interval. Kemudian jumlah Riemann kiri itu diperhalus, kayak waktu Archimedes. Sekarang intervalnya dibagi dua. Interval pertama bikin persegi panjang. Persegi panjang lagi, dengan ditentukan tingginya ujung kirinya. Interval kedua, ditentukan tingginya ujung kirinya. Maksudnya, ditentukan ujung kiri itu nilai fungsi di ujung kiri interval. Untuk membentuk persegi panjang. Sekarang dibagi 4, diperhalus. Tapi persegi panjang terus bentuknya. Gitu. Nah, ini kembali setiap subinterval tingginya ditentukan ujung kirinya. Yang ini tentukan ujung kirinya. Dijumlahkan ya luas yang kuning. Yang kuning gampang ngitungnya kan. Luas persegi panjang tinggal panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Lebarnya ini kan nilai fungsi. Mudah dihitung. Terus nih dilakukan, diperkecil. Nah, nanti kita akan ngitung sampai N-nya ini tak hingga. Tapi pakai limit kalau sampai tak hingga. Gitu ya. Kita lihat bahwa makin besar, ini ada istilah partisi, yaitu membagi intervalnya atas sekian bagian. Istilahnya partisi. Kalau partisinya makin besar, maka yang kuning, total luas persegi panjang ini akan mendekati luas yang di bawah kurva gitu ya. Tuh. Biasanya yang kayak ginian nanti yang ngitung yang pinter cewek. Kalau cowok kurang pinter, kenapa? Karena ini idaman para cewek gitu ya. Waduh, segini gemuk cina. Lebarnya segini. Dia bikin lebih kurus gitu. Dengan cara jarang makan. Oh, jadi kurus. Kurus. Makin kurus kan hampirannya makin bagus tuh. Untuk kurva betul, untuk orang nggak betul. Orang itu kadang-kadang udah sebesar biting gitu nih. Tangannya selebar ini gitu. Lengan tangannya. Masih ngerasa gemuk juga. Cilaka. Oke, tapi kalau untuk hampiran luas, makin kurus, makin bagus, betul. Makin mendekati di bawah kurva. Oke, itu kalau jumlah Riemann kanan, kalian udah bisa nebak jadinya dengan penjelasan tadi, yaitu mula-mula satu interval, persegi panjangnya ditentukan nilai fungsi di ujung kanan, jadi sampai sekian. Ya. Nah, 1. Dibagi 2 interval, ini ujung kanan. Yang ini juga ujung kanan. Gitu ya. Jadi hampirannya kalau untuk kurva ini selalu kelebihan. Ini ada kelebihannya. Terus itu makin banyak
makin kurus subintervalnya, makin bagus dia. Nanti akan kita hitung, ini baru visualisasi aja. Kalau center, sama aja. Jumlah Riemann tengah, pakai tengah-tengahnya. Jadi ini satu interval, di tengahnya yang ini penentu tingginya persegi panjang. Dua interval, nanti yang interval ini penentu tingginya tengahnya. Yang interval kedua di ini 2, 3, jadi di 2,5 nanti. Itu ya. Ini penentu tingginya nggak digambar di sini. Ini juga tengah-tengahnya sekian. Terus ini. Mana yang lebih baik? Ternyata kalau kita hitung, kalau N-nya mendekati tak hingga, semua sama baiknya dan dapat nilai yang sama. Mau pakai Riemann tengah, Riemann kiri, Riemann kanan, nanti ketemu nilai yang sama. Tentunya kalau N-nya tertentu, misalnya N-nya 4, N-nya 6, 8, berapa, dapatnya beda-beda. Tapi kalau N-nya mendekati tak hingga, nanti kita lihat bahwa hampiran yang manapun sama. Bahkan persis sama dengan luas di bawah kurva. Benar persis, nanti kita ini sih akan dibuktikan. Oke. Lanjut. Nah, kita sekarang akan betul-betul menghitung ya, agak memusingkan. Hitungannya rumit, bukan panjang gitu hitungannya. Bikin jenuh. Mudah tapi panjang gitu aja. Coba kita perhatikan fungsi ini. Fx, x kuadrat tambah 1, sepanjang 1 sampai 3. Kita akan menghitung luas yang warna krem ini. Oke, ini daerahnya dibatasi ini. Misalkan luasnya L, ini luasnya konstanta ya. Luas yang warna krem mah konstanta. Yang berubah-ubah tadi yang persegi panjang. Makin banyak persegi panjangnya, ya luasnya bisa dihitung. Tapi makin banyak juga hitungannya. Oke, luasnya akan kita hampiri dengan metode Riemann kiri dulu. Jadi, saya lakukan bentuk partisi. Kalau partisi itu biasanya P cantik ini. P ini kan perempuan, jadi cantik. Bisa juga pria ya. Di Thailand kan banyak pria juga cantik. Nah, bentuk partisi P, apa yang dimaksud partisi P? Yaitu interval ini, 1 sampai 3, dibagi N bagian. Yaitu X0, X1, X2, X3, ini XI-1, XI sampai XN. Gitu ya. Kenapa ini selalu lebih kecil? Karena nggak boleh ada titik yang sama baginya. Kan harus N, tepat N bagian. Dibaginya boleh sama lebar, boleh beda-beda. Untuk tahap ini sekarang baginya sama lebar aja. Nah, kalau sama lebar, coba. Ini diingat-ingat perjanjian. Saya tulis dulu. Jadi ada interval tadi 1 sampai 3. Saya bagi N bagian sama lebar. X0, mulai indeksnya dari 0 ya. X1, X2, sampai Xn sama 3. Nggak usah ditulis sama 3 ya, udah jelas dari gambarnya. Maka ada istilah delta X. Sebentar, saya pakai delta X, oh delta X, biar. Delta X itu adalah ini. Ini juga perjanjian adalah XI dikurangi XI min 1. Meskipun sama dengan ini, saya nulis gini juga boleh ya, min XI tambah 4 gitu, pokoknya 2 yang berturutan, tapi gunakan yang standar, yang itu. Jadi jangan gini, meskipun sama aja. Jangan gitu. Kita perjanjian delta X-nya adalah XI min 1.
Jadi ini XI min 1, yang ini XI. Lebarnya delta X. Berarti ini adalah sama dengan panjang interval 1 sampai 3 dibagi N bagian, kan? Tadi ini partisinya ada sebanyak N bagian. Oke. Jadi saya peroleh ini. Mau ngapain? Diikuti aja dulu ya. Sebenarnya mau membentuk persegi panjang yang kurus dan mau dihitung luas persegi panjangnya. Oke. XI-nya saya mau merumuskan dalam I dan N. XI. Coba ya, ini dari mana gitu ya. Ini mahasiswa suka bingung juga dari mana. Kita lihat lagi. X0 sama dengan 1 ya. Ini kan. X1 sama dengan X0 ditambah delta X. 1 ditambah delta X. Tuh. Ini X1. X2 sama dengan X1 ditambah delta X. Sama dengan, saya mau kembalikan ke yang ini, X1-nya ini. Jadi sama dengan 1 ditambah 2 delta X. Oh, kalau digambar gampang ini. X2 sama dengan 1 ini ditambah 2 delta X. X3 sama dengan 1 ditambah 3 kali delta X. Atau secara umum saya dapat X yang ke I sama dengan 1 ditambah I kali delta X ya. Artinya kalau X 11 itu sama dengan 1 ditambah 11 delta X. Oke. Saya balik lagi ke sini. Bolak-baliknya cepat nggak ini? Slide-nya saya udah balik nih. Halo, tanya dulu, cepat. Atau delay? Udah, Sedikit, Pak. Pak. Oh. Oke. 1 tambah I delta X-nya tadi ini, 2 per N. Jadi 2I per N. Ya, ada rumit diikuti aja, jangan diingat-ingat dulu. Nah, sekarang perhatikan subinterval ke I. Apa yang dimaksud subinterval ke I? Itu adalah ini. Ini tadi dibagi X0, X1, X2. Yang dimaksud interval ke I adalah XI min 1 sampai XI. Jadi yang ini interval ke 1. Yaitu X1, interval apa? X0 sampai X1 subinterval itu dinamakan subinterval ke 1. X1, X2 itu dinamakan subinterval kedua. Jadi XI min 1, XI itu subinterval ke I ya. Ini baku, jangan digeser-geser indeksnya ya. Interval ke I adalah XI min 1 sama XI. Tadi delta X, XI dikurangi XI min 1. Jadi ini interval ke I, bedanya delta X. Oke? Ini nih, interval ke I. Nah, kita bikin persegi panjang kiri ini. Mau left Riemann sum. Jadi di sini di sub ini bikin persegi panjang tingginya ditentukan si kiri. Nah, dari situ kita lihat persegi panjang ini luasnya adalah lebarnya adalah delta X, tingginya adalah nilai fungsi di ujung kiri. Ini nilai fungsi di XI min 1. Luasnya
saya kasih notasi delta Sn. Delta Sn adalah luas yang biru ini. Jadi luas persegi panjang di subinterval ke N. Di subinterval ke I. Ini salah, saya harusnya I. Aduh, sorry. Ini harusnya I. Luas persegi panjang yang ke I, kalau yang ke N yang terakhir nanti, adalah tinggi kali lebar. Ya. Nah, proses ini kita lakukan di semua subinterval. Subinterval ke-1, tingginya ditentukan ini, fx0 kali delta x. Yang interval kedua, fx1 ini kali delta x. Interval ketiga, fx berapa ini? Fx2 kali delta x luasnya. Satu-satu. Yang ke I secara umum ini, delta SI. Nah, kita akan hitung semua luas persegi panjang ini. Kita lihat hitungan yang panjang ini. Oke, tadi ini yang ke-1, fx0 kali delta x. Yang ke-1, fx1 kali delta x. Yang kedua, fx2 kali delta x. Yang ketiga, fx2 kali delta x. Ya, rumus umumnya ini. Yang ke I ini, bukan N, yang ke I. Oke, kita mau hitung luas persegi panjangnya semua. Jadi ini kan, yang ke-1, ini subinterval kedua, sampai subinterval yang terakhir. Yang terakhir ini adalah ujung kirinya, fxn-1 kali delta x. Gitu. Mau dihitung nih. Disingkat dengan notasi ini. Saya pakai sigma I dari 1 ke N. Dari I sama 1 sampai N. Kalau I-nya 1, ini harus jadi 0. Jadi, ininya, indeksnya I-1 ya. I1 dia harus fx0. Delta X-nya di sini konstanta, ikut aja. fxi-1 kita hitung ke fungsinya tadi. Mana fungsinya? Fungsinya adalah ini. Jadi x kuadrat tambah 1. Jadi ini xi-1 kuadrat tambah 1 ya. Halo, udah tersesat belum? Masih ngikuti ya? Ini masuk ke fungsi. xi-1-nya mau saya ganti dengan ini. Mana? xi ini. Kalau xi-1 berarti 1 ditambah 2 kali i-1 ya, dibagi n. Sekali lagi. xi-1, jadi ininya -1, i-1. Ya ini juga harus i-1. Itu akan saya pakai ya. 1 tambah 2 kali i-1 per n. Mana tadi? Nah ini. xi-1 adalah 1 ditambah 2 kali i-1 per n. Ya, jadi xi-1-nya diganti itu. Lupa lagi. Kita crop saja kalau lupa supaya kelihatan. Ini saya crop. Bisa nggak ya dimunculkan di sini? Nggak tahu saya. Kenapa jadi itu? Wah, nggak bisa dimunculkan di sini. Nggak bisa. Gitu ya. Kemudian, ya jadi xi-1 digantikan itu 1 ditambah 2 kali i-1 per n. Dari rumus xi yang di depan. Delta x-nya tadi udah dihitung 2 per n. Oke, ini saya hitung terus. Ini dikuadratkan. Kemudian 2 per n kan konstanta. Tadi intervalnya saya bagi n bagian, dibagi 10 bagian. Berarti 2 per n konstanta. Di sigma ini 2 per n-nya saya keluarkan ke depan.
Yang dalam kurung besar ini, yang ini dulu dikuadratkan. Disederhanakan. Ini kuadratkan lagi. Udah saat ini percaya aja hitungannya, tapi kalian nanti harus ngitung ini. Kayak ginian harus ngitung. Sekarang ini percaya aja hitungan saya benar gitu ya. Kemudian saya kelompokkan, satu-satu. Sigma dari 2 adalah 2N. 2N. 4 per N bisa keluar. Sigma dari I tadi, N kali N per 1 per 2. Sigma I yang di depan. Ini konstanta lagi, 4 per N kali N, jadi 4 per N kali N. Ya, 4. Ini 4 per N kuadratnya keluar, sigma I kuadrat ini adalah ini. N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per 6. 8 per N kuadrat bisa keluar, ini sigma I adalah N kali N plus 1 per 2. Mirip yang ini ya. Sayang harusnya mah ini dikurangi dulu itu ya, supaya nggak 2 kali gini nulis. 4 per N kuadrat konstanta. Kalau konstanta disigmakan jadi konstanta kali N. Ini kali N jadi tinggal 4 per N. Hitung lagi, sederhanakan dapat ini. Nah, oke, berarti luas persegi panjang kurus tadi, yang hijau termasuk yang biru ini, adalah sebesar ini. Kalau berubah N-nya ya tentunya berubah ini ya. Oke. Sekarang untuk setiap N, Sn ya apa? Sn ini luas seluruh persegi panjangnya. Sorry, tadi kan ada yang salah di sini, delta Si ini harusnya. Kalau Sn ini luas semua persegi panjangnya dijumlahkan. Kita lihat luas semua persegi panjang akan lebih kecil dari luas yang krem ya. Karena persegi panjangnya kan di dalamnya, di bawah kurva. Tadi yang krem kita misalkan L luasnya belum tahu, akan dicari. Luas persegi panjang barusan udah dihitung. Nah, saya dapat di sini luas persegi panjang total, semua persegi panjang kurus tadi, selalu kurang dari L, karena L di bawah kurva. Saya limitkan. Kalau ini dilimitkan konstanta kan, luas yang krem adalah daerah di bawah kurva. Ya luasnya konstan. Dilimitkan ya tetap L. Yang ini kita limitkan N menuju tak hingga. Ini kalau berubah N-nya ya berubah juga kan nilainya. Nah, kalau limit N mendekati tak hingga artinya apa? Partisinya sangat-sangat kurus. Delta X-nya menuju 0. Gitu ya. Nah, ini kalau dilimitkan ini menjadi 0, ini 0, jadi dapatnya 32 per 3. Nah, kita baru mendapatkan bahwa luas di bawah kurva yang krem pasti lebih besar atau sama dengan 32 per 3. Tunda dulu ini. Ya. Sekarang, hitung luasnya memakai jumlah Riemann kanan. Kayak tadi lagi, mulai lagi. Fx-nya ini, daerahnya ini, mulai kayak tadi. Misalkan luas yang kremnya L. Oke. Bentuk partisi kayak tadi lagi. Bentuk partisi. Itu ya, dibagi N bagian. Delta X-nya sama, 2 per N. XI-nya juga sama, 1 tambah 2I per N. Cuma sekarang kita perhatikan interval ke I. XI min 1 sama XI. Saya akan bikin persegi panjang kanan. Nah, persegi panjangnya ditentukan ujung kanan tingginya. Jadi ini tingginya sekian, lurus saja di sini. Persegi panjangnya jadi melebihi kurva di sini ya.
Ini salah lagi, delta TI, sekarang pakai notasi T. Kalau tadi pakai S untuk luasnya, sekarang pakai T. Delta TI, ini bukan TN, kalau TN itu yang terakhir aja, yang ke N. Luas persegi panjang yang ke I, nah bedanya ini, sama yang tadi. Kalau tadi FXI min 1, sekarang FXI, ujung kanannya. Lainnya sama, cuma indeks ini aja bergeser 1. Kalau yang tadi delta SI itu FXI min 1. Gitu. Kita bikin persegi panjangnya di semua subinterval. Kita akan hitung. Ini semua melebihi tinggi kurva ini ya, persegi panjangnya. Oke, jadi TN ini luas semuanya. Kalau delta itu, ini jangan bingung kok ada notasi delta, ada notasi tanpa delta. Kalau delta itu hanya satu subinterval. Kalau nggak pakai delta itu semuanya dijumlahkan. Ya. Oke. Jumlahan semuanya saya sebut TN. Ini. Interval pertama ujung kanannya. Jadi kalau tadi fx0 sekarang fx1. Hitung kayak tadi lagi, notasikan sigma, xi-nya ganti tadi 1 ditambah 2i per n. Ini masuk dulu fungsinya, xi kuadrat tambah 1 fungsinya, y sama dengan xi kuadrat tambah 1, xi-nya baru ganti. Hitung kayak tadi, saya nggak rinci lagi lah, percaya aja ini benar hitungannya ya. Nah, ketemunya ini. Kita lihat bahwa luas si TN ini dengan luas si TN ini berarti luas persegi panjang semuanya dibanding yang krem yang kita sebut L luasnya yang krem, maka luas si TN ini lebih besar ya dari L. L luas di bawah kurva konstanta ini. N untuk setiap N-nya berapapun, luas dari yang krem yang di bawah kurva selalu lebih kecil dari TN. Aduh, bawahnya nggak kelihatan, gimana ya? Ini meng-hide-nya kok udah nggak mau nge-hide ya. Coba saya itu dulu. Ini kayaknya. Hide nggak gitu. Nggak mau hide ini. Ya udahlah. Kelihatan dikit ngintip. Masih kebaca kan ya. Untuk setiap N, luas yang krem yang di bawah kurva selalu lebih kecil dari luas persegi panjang total. Saya limitkan. Limit dari ini L sendiri, karena L kan luas di bawah kurva ya satu nilai. Limit dari TN, kita lihat ini TN, limitnya adalah 32/3. Nah, kita lihat. Berarti luas di bawah kurva lebih kecil sama dengan 32/3. Tadi, saya mundur sedikit, luas di bawah kurva lebih besar dari 32/3. Pakai prinsip Apit lagi. Ini disamerikan di sini. Waktu pakai persegi panjang kiri, setelah dilimitkan kita dapat ini. Pakai persegi panjang yang kanan, dapatnya L kecil dari ini. Jadi kesimpulan L di antara ini. Ya pasti L-nya sama dengan 32/3. Jadi kesimpulannya apa? Kita mau menghitung pakai persegi panjang kiri ataupun pakai persegi panjang kanan, hasilnya kalau dilimitkan persis dapat luas yang di bawah kurva yang melengkung. Jadi nanti lain kali ke belakang cukup salah satu aja, ngitungnya pakai persegi panjang kiri aja atau persegi panjang kanan aja.
Di sini saya nggak hitung pakai persegi panjang tengah. Sama aja akan dapatnya. Kenapa? Karena ini yang ekstrim paling kecil, persegi panjang kiri. Yang ini ekstrim paling gede, karena selalu ujungnya lebih besar. Untuk fungsi yang seperti ini ya. Oke, itu akan memunculkan nanti konsep integral tentu. Jenuh nggak? Belum jenuh? Lanjut lagi ya. Nah, catatannya. Tadi kita membentuk persegi panjang, ekstrim yang paling kecil luasnya adalah kalau pakai kiri. Ekstrim paling besar luasnya kalau pakai yang kanan. Gitu ya, kelebihan. Kalau ini pakai yang kanan. Ini pakai yang kiri, yang di kedua. Nah, jadi kalau sekarang saya bikin persegi panjangnya, wakilnya, tingginya, sorry ini bukan pakai yang kiri. Sekarang saya pengen tinggi persegi panjang ditentukan titik mana aja. Maksudnya gini, saya perbesar ya, supaya kelihatan. Sekarang saya persegi panjangnya, udah aja tingginya pakai yang di sini, di tengah-tengah sini. Nggak terlalu tengah, agak ke kiri. Yang pertama pakai ujung kiri. Yang kedua pakai titik ini. Yang ditunjuk telunjuk atau yang ditunjuk jempol. Yang ketiga, saya nggak pakai kanan, nggak pakai kiri, pakai titik ini penentunya. Atau yang ke I sembarang, saya pakai ini. Hasilnya akan sama aja. Kenapa? Karena kalau pakai yang kanan, ekstrim paling besar, luas persegi panjangnya. Kalau pakai ujung kiri, ekstrim paling kecil. Kalau di antaranya, ya pasti di antara yang paling besar, paling kecil. Yang paling besar tadi dilimitkan 32/3. Yang paling kecil 32/3 juga. Jadi kalau pakai titik yang lain, wakilnya, ya akan 32/3 juga, karena di antara dua itu. Jadi nanti untuk konsep integral, waktu kita memperhatikan interval yang ke I, yaitu XI-1 XI, nanti akan dipilih untuk penentu tinggi persegi panjangnya, boleh yang mana aja, dan kita notasikan XI garis. Bukan rata-rata ya. Kalau di statistik suka garis ini tuh menyatakan rata-rata, ini enggak, hanya wakilnya. Kenapa pakai notasi ini? Karena buku Purcell-nya pakai notasi ini, ya saya ikuti. Supaya kalau kalian ada yang membaca buku teksnya, tahu sama ini. Jadi untuk selanjutnya, wakilnya adalah salah satu titik aja antara XI-1 sampai XI. Wakil untuk menentukan tinggi persegi panjang. Disebut XI garis. Jadi kalau di sini interval yang pertama, X1 garisnya, yaitu si X0 sendiri, yang garis merah. Interval kedua, wakilnya si X ini, nggak dikasih nama ini yang di ujung jempol. Ini X1 garis posisinya. Ini X2 garis yang di ujung jempol. Gitu ya. Jadi XI garis adalah wakil untuk menentukan tinggi persegi panjang. Harus terletak antara XI-1 sampai XI, nggak boleh di luarnya. Nah, PR tambahan. Nanti aja lah, nggak usah PR dulu. Ini contoh, saya nggak bahas. Ini persis ngulangi yang tadi untuk dua fungsi ini ya. Kita lewat aja. Biasanya ini jadi contoh sama saya. Jadi PR. Tapi kali ini nggak usah PR dulu, karena nanti di tutorialnya juga ada. Oke, sampai situ dulu. Kira-kira ditangkap ya. Jangan terjebak hitungan yang rumitnya ini. Meskipun tetap harus bisa. Sebenarnya kalau dirinci satu-satu gampang ini. Cuma panjang. Jadi sesuatu yang gampang tapi panjang. Nggak susah. Nah, saya sampai situ dulu hari ini.
karena ini ada konsep baru yang harus betul-betul diresapi sama kalian nanti. Kalau sekarang mungkin udah jenuh dengan hitungan tadi. Silahkan kalau ada pertanyaan. Halo, saya berhentikan dulu ya, ini rekamannya.